Ya, selamat pagi ya semuanya adik-adik ya, tingkat 3. Belum pernah praktek keperawatan anak kan ya? Belum. Sekarang sebelum adik-adik praktek ya, sebagai persiapan nanti PLKK stase anak. Nah, adik-adik kita akan belajar bagaimana sih cara perawatan bayi yang ada di inkubator ya. Nah, perlu adik-adik lihat bayi-bayi yang ada di inkubator ini dia adalah bayi-bayi yang dalam kondisi sakit gitu ya. Kenapa sih tidak kita taruh di box biasa saja? Kan gitu ya pertanyaannya ya. Ini ada box bayi, kenapa ditaruh di situ aja? Nah, tetapi kalau bayi yang khusus kita taruh di inkubator ini adalah biasanya bayi-bayi kecil ya, bayi-bayi BBLN, prematur, hiperbilirubin, atau misalkan bayi-bayi dengan kelainan kongenital. Kelainan kongenital itu yang dibawa sejak dia lahir, kayak misalnya PJB ya, atau kelainan lainnya seperti mungkin organnya tidak terbentuk sempurna kayak gitu ya. Nah, yang membutuhkan perawatan khususnya adalah suhunya supaya terjaga ya, itu kita taruh di inkubator. Ini namanya inkubator ya, ini inkubator. Inkubator ini nanti kita sambungkan dengan sumber listrik ya, supaya kita bisa menyeting suhunya. Nih di sini dari lihat ya, temperatur kontrol. Ya, jadi di sini nanti kita akan men-setting berapa suhu yang kita setting di inkubator ini supaya bayinya nanti nyaman. Itu dalam artian dia tidak hipotermi, tidak hipertermi. Tahu hipotermi apa? Apa? Hipo suhu rendah. Nah, suhu rendah itu berapa? 37. Nah, ada yang benar. Apa suhu normal? Ayo. Ah? 3637. Berapa? 37,5. Bagus catatannya ya. Berapa? Normalnya 36,5 sampai 37,5. Ya, 36,5 sampai 37,5. Kalau misalkan bayinya kita tidak yang ada di inkubator ini ya, kita tidak pantau suhunya, dia bisa saja walaupun sudah ditaruh sini terjadi hipertermi atau terjadi hipotermi. Ya, jadi nanti adik-adik mengatur suhu di sini. Dilihat setting temperatur. Nih ya, kotak yang kecil ini adalah suhu yang kita setting untuk di sini. Nah, nanti secara settingnya adalah ini ada lambang kunci. Nanti ditekan dulu, itu ditekan, berarti kita membuka. Jadi ini dinaikin sampai dengan suhu yang kita inginkan atau mau. Dan kemudian kalau mau diturunkan ini pakai nurunin. Kalau sudah disetting dikunci lagi, ya. Nanti akan muncul berapa real temperatur yang ada di bayinya. Real temperatur itu berapa sih suhunya dia, gitu ya. Nah, yang sekarang yang baru inkubatornya ada pengaturan berat badan. Contohnya nih, kemarin saya sempat minta dikirimkan video ya. Jadi di sini mungkin kita belum punya yang si berat badan ya. Nah, ini contohnya Dede. Nanti Dede boleh searching lagi ya. Nah, nih, lihat nggak di sini dulu. Ini ya, ada weight tulisannya ya. Nah, ini berat badannya ya. Jadi kalau mau ukur bayinya, ini diangkat dulu bayinya biar dia 0 ya, ininya dienolkan dulu. Tuh udah sampai 0 ya, 0, baru diletakkan bayinya lagi. Taruh lagi sampai berapa sih berat badan bayi itu, gitu ya. Nah, dah. Oke, ya. Di sini ada weight ya. Nah, di sini kan ada isi. Nah, ini weightnya ya. Jadi nanti adik-adik tidak lagi menggunakan yang manual kalau sudah ada inkubator yang berisi ini beratnya, menimbang berat bayi ya. Terus sekilas ya. Nah, jadi di sini kita tempatnya untuk ngatur apakah itu suhu, apakah itu berat badan ya. Kemudian inkubator ini juga dilengkapi dengan jendela dan pintu. Nah, ini jendela inkubator nih. Kita pencet ini dia akan terbuka ya. Kemudian kalau adik menutup begini ya. Nah, jangan begitu. Jangan ya. Kalau adik-adik memberikan suara yang keras, si bayi akan kaget dan kita mengganggu bayi. Ya, jadi adik-adik pada saat menutup pelan-pelan aja begini. Ya, itu cara inkubatornya. Kemudian ini pintunya, caranya ini diputar ke sebelah
kiri dan kanan ya, jadi keluar. Nah, ini bisa dibuka. Ini namanya pintu inkubator ya. Nah, nanti adik-adik pada saat mau memandikan bayi, kita lebih menggunakan jendelanya. Nanti tangannya masuk. Nah, kemudian di sini juga ada lubang, ini harusnya ada tutupnya ya. Di sini untuk akses alat-alat, misalnya bayi terpasang CPAP atau ventilator bayi itu ya, namanya CPAP. Jadi nanti alatnya masuk begini, selangnya di sini ya. Lalu di sini biasa ada laci ya. Kemudian beberapa inkubator mungkin masih ada yang menggunakan air adik-adik sebagai untuk melembabkan ya, atau supaya nggak terlalu panas. Nih di sini biasanya ada laci, sini isi air, ini ada batas minimum maksimum ya, air steril biasanya diisi. Oke, maaf. Nah, kemudian inkubator ini juga harus kita bersihkan nanti ya, dibersihkan dengan cara dilap aja dengan wastafel yang udah berisi cairan desinfektan ya. Nanti kita coba praktekin. Oke, itu untuk inkubator dulu. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya. Kalau mau pasang infus gimana Bu? Biasa tetap. Jadi di sini nanti digantung ini standar infus ya, yang bisa kita taruh di inkubator. Nanti akses selangnya itu lewat sini ada di sini. Nah, contoh misalnya ya, di sini bayinya terpasang infus. Nah, selangnya itu dibawa ke sini keluarnya, baru digantung sini dia. Jadi nggak lewat sini ya. Biasanya kalau yang ini untuk yang pulse oximeternya, untuk saturasi oksigen itu kan pakai kabel juga itu. Nah, ini kesini aksesnya dia ya. Oke, setelah itu kita sekarang karena mau perawatan memandikan bayi yang ada di inkubator, adik-adik menyiapkan alat sekarang ya. Alat-alatnya sama, ada APD, handscoon, masker, skot kerja ya. Kemudian adik-adik juga bisa siapkan sabun, baby oil sama minyak telon ya. Kemudian kita juga perlu termometer, nanti pakainya termometer yang digital ya, untuk mengukur suhu tubuh bayi ya. Meskipun nanti di sini adik-adik bisa melihatnya, tapi kita tetap biasa lakukan cek ulang suhu dan TTV lainnya. Seperti nanti adik-adik harus lihat berapa saturasi oksigennya. Biasanya kalau dia terpasang saturasi oksigen, ada monitor di sini, adik-adik bisa lihat berapa heart rate-nya, berapa saturasi oksigennya ya. Kemudian RR-nya nanti adik-adik perhatikan juga ya. Kalau misalkan kondisinya tidak stabil, anggaplah misalnya RR-nya di atas 50. Nah, tapi kan napasnya cepat ya. Atau misalnya saturasinya di bawah 95. Normal saturasi kan 96 sampai dengan 100% ya. Kalau di bawah itu namanya desaturasi. Jadi tidak boleh kita mengabaikan. Jadi kita taruh dulu memandikannya, tapi kita langsung cek dulu kepatenan jalan nafasnya. Apakah bayinya ada sumbatan jalan nafas? Biasanya bayi-bayi ini, bayi-bayi yang menggunakan CPAP ya, itu kan kita pantau saturasinya. Kalau misalkan desaturasi itu harus suction dulu. Sudah pernah ya saya masuk materi suction pada saat PKDM. Ya, mungkin nanti dicek lagi materinya ya, saat oksigenasi itu ada suction ya. Nah, ini salah satunya TTV-nya kita butuh. Ini stetoskop kalau ada ya, nanti untuk menghitung denyut nadinya, tak jantung ya, kalau tidak terpasang monitor. Kemudian adik-adik juga perlu kasa steril sama kapas-kapasan ya. Nah, kalau kasanya adik-adik bisa pakai kasa yang segitiga. Ini nanti kita buat dari kasa yang bentuknya ini ya, persegi. Kasa-kasa yang ada, jadi mungkin adik-adik perlu sekitar 3 atau 4 ya, nanti untuk perawatan tali pusar. Kemudian kita juga perlu kapas. Nah, kapasnya bisa kapas cebok. Ini harusnya nanti komnya beda-beda ya. Ada kapas cebok yang besar-besar begini. Kemudian juga ada kapas mata, harusnya disiapin juga. Kapas mata tuh yang lebih kecil ya, bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Kapas mata kita siapkan sekitar 2 ya, 2 atau 4 biasanya. Kemudian kapas mulut. Nah, kapas mulut ini adik-adik kan nanti akan membersihkan rongga mulut bayi ya. Kita bisa menggunakan kapas. Nanti adik-adik lingkari di kelingking kalian seperti ini ya. Jadi buat agak panjang. Nanti ini digulung kayak gini. Lalu kapas-kapas ini nanti direndam pakai air
panas tapi yang sudah didinginkan ya. Nah, jadi yang udah dingin ya, udah biasa gitu suhunya ya, nggak panas lagi. Kemudian kita perlu kapas hidung. Kapas hidung hampir sama kayak kapas mata aja, kecil ya, kurang lebih seperti ini, kasa. Kemudian ini timbangan popok yang ini ya, jadi nanti popok yang sudah di bayi yang sudah berisi BAK-nya kita timbang sebelum dibuang atau sebelum dicuci, supaya Dede tahu berapa sih cairan yang sudah keluar. Nanti cara menguranginya, ambil popok yang kering yang belum terkena lencing ya, dengan jenis yang sama. Misal kalau popok kain ya popok kain yang diambil. Kalau popok diapers yang sekali pakai itu, maka itu timbang dulu yang keringnya berapa, ambil yang baru ketimbang yang nanti sudah dari pasiennya ditimbang, kemudian dikurangi ya. Kemudian misalnya yang keringnya 25, terus berat yang ini 100, jadi 100 dikurangi 25 sama dengan berapa itu? 75, berarti sekitar 75 mili cairan yang ada di pasien yang keluar gitu ya. Nah, kemudian kita perlu bengkok nanti untuk alat-alat yang bahan yang kotor. Ini ada kom ya, komnya nanti kita isi air hangat kuku. Satu kita gunakan untuk membilas, satunya lagi biasanya boleh dicampur sama sabun. Itu sabun opsional ya. Kalau misalkan ada lihat bayinya kulitnya kering, merah, mengelupas, artinya kalau kena sabun kan perih ya. Jadi bisa menggunakan baby oil atau VCO, minyak ya, minyak VCO bisa dibalur, nanti bisa dilap pakai anduk yang sudah diisi air hangat gitu, dibilas ya, jadi nggak pakai sabun. Oke. Kemudian untuk baju, kita tidak pakai baju di sini adik-adik ya. Kenapa? Karena bayi yang ada di inkubator ini adik-adik harus pantau bagaimana perubahan warna kulitnya, apakah dia cyanosis, apakah dia ikterus nanti ya. Kemudian lihat juga pergerakan dinding dadanya, apakah ada tarikan dinding dada ke dalam ya. Nah, makanya kalau adik-adik tutup pakai selimut, adik-adik pakaiin baju, kita nggak akan bisa melihat itu. Paham ya? Sehingga di sini kalau dia mau pulang baru adik siapin bajunya. Kalau tidak, cukup popok saja ya. Kemudian kita perlu alas bayinya ya, kainnya nanti kita ganti dengan yang baru. Lalu kita pasang nesting. Nah, yang adik-adik lihat ini namanya nesting. Ini ya, ini namanya nesting. Nanti kita pakaiin nesting di sini. Udah dibaca checklist nesting? Ya, nesting itu kita memposisikan bayi ya berada seperti berada di dalam sarang. Ya, nesting ya. Ini fungsinya supaya bayinya lebih nyaman, ya. Sama seperti adik-adik lihat kalau ibu-ibu itu nidurin bayi, ditepuk-tepuk pantatnya ya, dikelonin. Nah, kurang lebih seperti itu efek yang ingin kita dapatkan ya, supaya bayinya lebih nyaman ya. Kemudian nanti kita bisa buat nesting ini dari kain bedong bayi, kita bisa lipat-lipat seperti ini ya. Nanti digulung, diplester aja supaya dia agak tebal. Kalau dia kecil seperti ini kita boleh pakai dua gulungan besar ya. Ada nggak yang jadi? Ada yang sudah jadi, ada yang sudah berisi fiksasi ya, jadi isi kain seperti sabuk pengaman. Nah, kayak gitu ada, atau yang bentuknya seperti jari kayak bantal. Nah, itu ada. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita bisa pakaiin bedong aja, digulung ya. Kemudian kita juga perlu ini tempat baju kotor ya, sama handuk kecil. Dan ini ada timbangan bayi yang manual. Seandainya adik-adik kalau menimbang berat badan itu opsional ya kalau diperlukan. Biasanya sih jarang setiap hari karena kenaikannya tidak terlalu signifikan, mungkin 3 hari sekali ya. Itu baru nanti kita keluarkan bayinya ke timbangan ini. Sampai sana ada pertanyaan dulu? Belum? Oke, kalau tidak kita langsung ke tahap kerja ya. Jadi adik-adik kalau misalnya nanti ada orang tuanya itu tetap kita jelasin juga ya. Nah, ini kita cuci tangan dulu. Adik-adik bisa pakai hand rub, bisa pakai sabun ya. Nanti dipelajari cara cuci tangan yang benar juga. Kemudian cincin jam dilepas ya. Baru kita pakai handscoon. Pakai handscoonnya. Sini bersih ya, prinsipnya bersih, kecuali nanti adik-adik ada tindakan yang steril, pasang infus kayak gitu ya, itu pakai handscoon ya.
steril ya pada bayi. Pertama harus diperhatikan inosnya, jangan sampai adik-adik menularkan infeksi ke bayi ya. Jadi benar-benar harus bersih. Kemudian pakai Nescape kalau ada, pakai masker, Scott kerja ya. Kalau sudah, kita siap-siap ke bayinya sekarang ya. Kalau ada ibunya, kita bisa sampaikan ke orang tua apa yang akan kita lakukan ya. Misalnya, selamat pagi ibu, sudah lihat bayinya bu ya? Ya, saya dengan perawat kadek bu ya, hari ini yang akan bertugas merawat bayi ibu. Hari ini kita mau mandiin bayinya dulu bu ya. Nanti ibu boleh lihat dia nanti bisa di rumah ya. Nah adik-adik, kalau di Perina itu apa namanya, inkubator ini kita isiin kain di atasnya. Kenapa? Ada yang tahu? Kira-kira? Cahaya. Iya, kita mengontrol cahaya ya supaya dia tidak silau ya. Oke, bisa pindah ke sini ya kalau mau lihat lebih jelas. Nah ini tidak kita buka ya, cukup segini aja, tinggal adiknya nggak silau dia. Nah kemudian sebelum kita ke memandikan, kita harus mengecek apa pertama? Tanda-tanda vital ya. Kita bisa sentuh bayinya dulu. Halo adik, selamat pagi ya. Nah kita mau mandi dulu sekarang ya adik ya. Sambil lihat ya, ada nggak perubahan warna kulit bayinya ya. Siapa nih buka ya, adik bisa biar bisa lihat. Nah ada nggak perubahan warna kulit gitu ya. Kemudian lihat pergerakan dinding dadanya ya. Kemudian kalau ada sini saturasi, lihat di monitor berapa saturasinya ya. Nah kemudian kita ukur suhunya ya. Ukur suhu pakai yang digital saja. Ukur suhunya. Kalau misalkan suhunya hipotermi, maka jangan dulu dimandikan ya, yang penting harus stabil dulu. Oke, suhunya 37 ya bu ya. Suhu adiknya normal. Nah kemudian tanda-tanda vital lainnya misalnya normal ya, sehingga tidak kita tunda memandikan gitu ya. Jadi ini sudah bagus kondisinya. Step selanjutnya adalah membersihkan bagian mata, wajah ya. Ini kita ambil semua kapas yang kita perlukan di peres ya. Nah, ke sini dibersihkan bagian mata dulu, ambil kapas matanya ya. Oke, kita boleh angkat sedikit bayinya seperti ini supaya tidak gerak-gerak ya. Ini nempel tali pusarnya. Ceritanya tali pusarnya nih. Ya. Angkat tangannya seperti ini ya. Tangannya megang bayi ya. Masuk sini. Nah, ini menyangga. Kita menyangga leher bayi ya. Ini yang ini masuk ke ketiaknya ya, kayak gini ya. Bisa ya? Nah, ya. Nah, terus kita bersihkan dari bagian dalam ke luar. Oke, mana tadi kapas mata lagi nih? Kemudian kita bersihkan hidungnya. Bagian hidung, bagian luar ya. Ini nggak bisa masukin ke dalam, bagian luarnya saja. Kemudian baru kita ke mulut sekarang. Nah, kalau mulut, kepalanya boleh dibuka ya. Ini udah basah ya tadi kapasnya. Jadi lingkarkan dia di kelingking ya. Jadi putus ya ini ya. Seperti ini. Adik-adik bisa swab ya, masukin tangan kalian ya. Kemudian swab. Nah, bagian bawah, pinggir, atas gitu. Karena kalau dia udah kena susu, apalagi yang minum per oral ya, itu biasanya lidahnya putih-putih. Jadi kalau adik-adik biarkan nanti jamur ya. Jadi bersihin. Ini bisa 2 kali sampai 3 kali ya. Kalau sudah, adik-adik buang ini, kemudian ambil selap yang sudah kita isi air hangat ya dan sedikit sabun. Boleh langsung adik-adik membersihkan bagian sini. Mungkin kalau bagian wajah boleh jangan dulu diisi sabun ya, supaya tidak perih. Ini boleh sampai bagian ke kepala, turun ke leher ya, pink. Kemudian di ini lagi, ininya di lagi sekali bersihkan tangan dari yang terjauh ke terdekat. Terjauh.
ke atas. Ini juga. Nah, ya. Kemudian kita lap bagian dada, ya. Lalu ke perut. Kemudian boleh ke bagian kaki yang ini dulu. Nah, terus sekarang adik-adik, biar kita bersihin bagian genitalia, kita buka pokoknya. Kalau ada BAB, maka bersihin dulu BAB-nya. Misalnya, oh ada BAB ya. Nah, di sini BAB-nya. Jadi ini adik-adik biar nggak kena semuanya, nanti tangan kita juga kena. Ini lipat aja, atasnya yang atas kan nggak kena tuh. Nah, kayak ini, ya. Baru kemudian adik ngambil kapas cebok, terus lagi membersihkan genitalia. Kalau laki-laki berarti skrotumnya, penisnya bersihin ya. Ada sedikit kulitnya, habis itu langsung ke bawah sini, ya, harusnya. Oke. Nah, kalau misalnya masih kurang bersih, bersihin lagi sekali. Kalau misalkan perempuan, berarti dibuka labia mayoranya, ya, bersihin, kemudian turun ke anusnya, ya. Nah, ini kalau sudah langsung dilipat aja. Ini nanti taruh di sini. Nah, kemudian sekarang kita ambil masak, ya. Tadi sini kan kami bersihin pahanya, ya. Sedikit sekali. Kemudian kita ke punggung sekarang. Nah, punggung dimiringkan lagi bayinya. Ini ya. Jadi disalap. Sampai bokong, angkat bagian belakang. Nih. Pas ya. Kemudian kalau sudah, kita bilas dulu. Nah, kalau handphone kalian sudah kotor kena feses tadi harus diganti, ya. Tadi bilas, ya, pakai air yang bersih. Sama kayak tadi ya. Tadi di mana dia dibersihkan semuanya. Nah, ini nanti jadi pasang ya. Nah, ya dari papik kayaknya di sini. Kalau sudah dibilas, adik-adik keringkan, ya. Ambil handuk kecilnya. Ceritanya handuk kecil ya, dikeringkan dulu. Karena kalau tidak adik-adik keringkan dengan segera, bisa terjadi kehilangan panas secara evaporasi, ya, penguapan tuh. Nah, ini. Nah, tali pusarnya tadi ceritanya masih terbungkus ya. Coba minta tolong dipotongkan saya sedikit. Nah, untuk tali pusar adik-adik itu tetap kita rawat ya. Ini ceritanya tali pusar bayi ya. Tali pusar bayi. Ini lepas tali pusarnya. Ini dia masih terbungkus ya, terbungkus kasar. Nah, untuk perawatan tali pusar kita cukup menggunakan air hangat saja. Boleh kena sabun boleh, tapi nanti harus dibilas dan prinsipnya harus dikeringkan. Ya, tidak boleh adik-adik menambahkan betadin, tidak boleh adik-adik menambahkan alkohol, gitu ya. Taruh dulu, ya. Di pause dulu deh.